Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Hai Kitchen. Di video kali ini aku mau share ke kalian gimana cara aku bikin nastar pakai satu resep tapi jadinya 4 jenis nastar. Nastar ini aku bikin dengan bahan yang mudah ya, juga pakai oven tangkring ya, tanpa mixer juga. Jadi buat kalian yang belum punya mixer, belum punya oven listrik, kalian bisa pakai oven tangkring ya, kayak aku ini. Oke guys, buat kalian yang udah penasaran gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahan yang aku gunain, tonton terus ya videonya sampai selesai. Oh ya, buat kalian jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe channel aku dan tekan tombol loncengnya guys, supaya aku makin semangat buat upload video terbaru setiap minggunya. Oke guys, sekarang aku langsung ke bahan-bahannya ya, udah aku siapkan semuanya. Bahan yang pertama, aku punya 650 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru. Lanjut aku pakai 300 gram margarin, aku pakai merek Blue Band ya, kalau kalian pakai merek lain juga boleh. Terus aku punya 100 gram mentega, aku pakai merek Wisman. Kalau misalnya kalian pakai merek lain juga boleh, sesuaikan aja sama budget kalian. Selanjutnya aku punya 150 gram gula halus. Selanjutnya aku juga punya 45 gram tepung maizena, 30 gram susu bubuk, 2 butir kuning telur, kita pakai kuningnya aja ya. Lanjut aku juga punya 45 gram tepung tapioka. Oke, yang pertama aku lakukan, aku mau masukkan margarin ke dalam mangkuk kayak gini. Selanjutnya aku juga masukkan mentega atau butternya ya. Setelah itu aku aduk-aduk sebentar pakai whisk aja. Kalau misalnya kalian nggak punya whisk, kalian bisa aduk pakai spatula kayu atau sendok kayu gitu juga bisa. Yang penting mentega dan juga margarinnya ini tercampur rata dan juga sedikit lembut. Oke, kalau mentega dan juga margarinnya udah lumer, lembut kayak gitu, kita bisa masukkan gula halusnya ya, sedikit demi sedikit sambil diayak kayak gini. Lalu diaduk-aduk lagi sampai tercampur rata ya. Oke, lakukan sampai gula halusnya habis ya guys. Ini disaring atau diayak kayak gini supaya nggak ada tepung gulanya yang menggumpal ya. Oke, kalau dirasa tepung gulanya udah tercampur rata, kita bisa masukkan kuning telurnya ya, lalu diaduk-aduk lagi deh. Selanjutnya aku bakalan masukkan tepung tapioka, tepung maizenanya juga sambil diayak ya, supaya nggak ada tepung yang bergerindil. Setelah itu aku juga masukkan tepung terigunya sedikit demi sedikit ya, sambil diayak dan juga diaduk-aduk ya, supaya gampang tepung dan adonannya itu tercampur rata. Lakukan sampai tepung terigunya habis ya. Oke guys, kalau udah kayak gini adonannya bakalan lebih berat ya, jadi nggak bisa lagi kita aduk pakai whisker. Sekarang mau aku aduk pakai tangan aja. Oh ya, kalau kalian ngaduk adonan cookies pakai tangan, jangan diuleni ya, tapi hanya diaduk-aduk aja pakai jari. Karena kalau diuleni nanti adonannya bisa jadi keras. Pokoknya aduk-aduk aja sampai adonannya tercampur rata kayak gini. Ini udah siap, udah bisa kita bentuk ya. Oke, adonannya tadi aku bagi 4 dan ini 1/4 adonannya mau aku bentuk nastar biasa pakai selai nanas. Ini resep selai nanasnya ada di sini ya, di link di atas ini. Oh ya guys, untuk nakarnya aku pakai sendok takar ukuran setengah sendok makan ya. Jadi aku takar aja kulit nastarnya seukuran sendok ini.
supaya lebih cepat ya, karena kalau ditimbang akan memakan waktu yang lebih lama ya guys. Jadi ini lebih efisien menurut aku. Oke guys, setelah semua adonan kulitnya ditakar, ini sekarang mau aku bentuk ya. Aku ambil satu adonan kulit, lalu aku isi pakai selai nanas yang udah aku bentuk ya. Untuk berat selai nanasnya aku pakai berat 4-5 gram ya. Jadi supaya ukurannya itu sama besar. Setelah dimasukkan selai nanasnya, aku bulat-bulatkan adonan nastar sampai dia benar-benar mulus kayak gini ya. Karena kalau nggak mulus nanti dia rawan pecah ya pada saat di oven. Oke guys, bentuk adonan nastarnya sampai semua kulit nastarnya habis ya. Dan ini dia nastar yang udah siap aku bentuk. Bulat, cantik, mulus gitu. Tapi ada juga beberapa yang agak pecah, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, sekarang saatnya aku panggang pakai oven tangkring. Di sini aku pakai oven tangkring biasa aja. Oh ya, pada tahap ini aku langsung masukkan nastarnya ke rak paling atas dari oven tangkringnya ya. Dan di sini aku pakai suhu yang paling rendah dan api yang kecil. Suhunya itu sekitar 120 derajat Celcius. Sambil nunggu nastar bulatnya mateng, sekarang aku mau bentuk nastar pipanya ya, atau nastar oval. Untuk kulitnya tetap aku takar pakai sendok takar ukuran setengah sendok makan tadi ya. Jadi prosesnya sama aja. Setelah itu aku ambil satu buah adonan kulit dan aku isi pakai selai nanas yang udah aku bentuk oval gitu. Dan aku tutup selainya kayak gini aja ya. Dan dibulat-bulatkan di tangan sampai dia benar-benar rapi ya guys. Kalau menurut aku bentuk nastar yang kayak gini lebih mudah daripada yang bulat ya, dan lebih cepat juga. Kalian bisa lakukan ke semua kulit nastar yang udah kalian takar ya. Ini seperempat bagian dari adonan tadi. Dan hasilnya kayak gini. Nastar pipanya udah selesai aku bentuk. Dan sekarang kita balik lagi ke oven tangkringnya. Di sini aku udah lihat nastar bulat kita udah mateng. Jadi kalau kita langsung pakai rak yang atas, kita nggak perlu bolak-balik karena apinya udah mateng merata. Dan nastarnya juga bakalan matang rata. Setelah aku keluarkan nastar bulatnya, aku masukkan juga nastar pipanya di atas raknya. Jadi tipsnya aku langsung pakai rak paling atas dan suhu yang paling kecil supaya dia nggak rawan gosong. Oke, untuk seperempat bagian lagi aku sekarang mau bentuk nastar bunga pakai cetakan kayak gini. Sebelumnya aku pipihkan dulu adonan nastar, jangan lupa dialasi plastik supaya adonannya nggak lengket. Kalau adonannya udah sesuai dengan ketebalan yang kalian inginkan, ini udah bisa kita cetak ya. Di sini aku pakai cetak bunga kayak gini. Ini banyak dijual di pasar. Kalau misalnya kalian suka nastar yang nggak usah dioles-oles, kalian bisa bentuk nastar kayak gini. Ini tinggal ditekan aja dan dibentuk kayak gini, gampang banget. Dan kalau pakai bentuk kayak gini dan cetakan kayak gini, aku yakin bikin nastarnya bakalan lebih cepat. Setelah dibentuk kayak gini, sekarang bagian tengahnya aku kasih selai nastar yang udah aku bulatkan kayak gitu. Hasilnya benar-benar cantik, membentuk bunga kayak gitu. Ini dia yang udah aku bentuk. Dan ini dia semua nastar bunganya udah selesai aku bentuk ya. Hasilnya kayak gini, udah siap kita panggang. Oke, balik lagi ke oven tangkringnya. Tadi kita udah manggang nastar pipa atau nastar ovalnya. Ini aku mau lihat dulu apakah udah mateng. Kalau udah mateng, aku keluarkan dan aku masukkan nastar bunganya. Di sini aku panggangnya kurang lebih 30 menit ya, karena memang pakai suhu yang kecil ya. Jadi matangnya pun merata bagus. Oke, ini dia sisa adonan yang terakhir. Udah aku takar juga pakai sendok takar. Mau aku bikin bunga kayak gini, pakai cup dan tanpa cetakan ya. Cara bentuknya juga mudah banget. Aku ambil satu bagian adonan kulit nastar, lalu aku bagi 6 kayak gini pakai pisau.
Setelah itu aku ambil satu adonan kecil, lalu aku pipihkan memanjang di tangan kayak gini. Dan aku susun ke dalam paper cup. Ini aku pakai paper cup nastar warna hitam. Disusun aja membentuk kelopak bunga. Kalau udah membentuk kayak gini, jangan lupa bagian tengahnya diisi pakai selai nanas. Hasilnya kayak gini, bentuk bunga juga tapi tanpa cetakan ya. Lakukan sampai semua adonannya habis. Dan ini dia nastar bunga cupnya udah siap aku bentuk semua. Hasilnya kayak gini, udah siap kita panggang. Oke, balik lagi ke oven tangkring. Aku mau lihat nastar bunga yang pakai cetakan gimana, udah selesai, udah mateng. Sekarang aku ganti lagi. Aku masukkan nastar bunga cupnya ke dalam oven dan aku masak dan aku panggang lagi hingga dia mateng ya guys. Sambil nunggu nastar yang terakhirnya mateng, aku sekarang mau oles dulu nastar yang udah aku bikin tadi. Pakai 1 buah kuning telur dan 1 sendok makan minyak goreng. Setelah itu aku tambahkan sedikit pewarna orange supaya warnanya lebih orange gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah pakai telur omega, nggak perlu ditambah pewarna orange ya. Lanjut aku oles ke permukaan nastarnya supaya dia mengkilat, glowing dan juga kinclong ya. Oh ya, sebelum kalian oles nastarnya, kalian harus perhatikan bahwa nastarnya udah benar-benar dingin ya. Jadi ini diolesnya pada saat nastar udah benar-benar dingin supaya hasilnya lebih mengkilap gitu. Oles semua permukaan nastar yang bulat dan juga nastar pipa ovalnya ya. Kalau misalnya kalian nggak mau oles, kalian bisa bikin nastar bunga yang aku bikin kayak tadi. Ini aku balik lagi ke oven tangkringnya. Aku mau lihat nastar bunga kita udah mateng juga. Dan aku mau masukkan nastar bulat supaya bagian olesan atas kuning telurnya ini juga mateng ya. Ini sebentar aja, 5-10 menit pokoknya sampai bagian atasnya itu sedikit kering ya guys. Lakukan hal yang sama ke nastar pipa ya, karena nastar pipa ini juga dioles ya guys. Kalau udah 10 menit dipanggang di oven, itu tandanya udah mateng, udah kering bagian olesannya, udah bisa kita angkat dan kita dinginkan. Dan ini dia nastar bunganya yang udah kita oven tadi. Ini udah dingin, sekarang mau aku tata dulu, mau aku susun ke dalam toples ya guys. Oh ya, usahakan kalau nastarnya udah matang kayak gini, jangan dipegang lagi pakai tangan ya, supaya dia tetap higienis. Ini juga nastar bunga yang cupnya udah dingin juga, aku masukkan juga ke dalam toples ya guys. Untuk nastar bulatnya juga aku kasih paper cup kayak gini supaya lebih cantik dan juga rapi, dan aku masukkan ke dalam toples. Kalau misalnya kita mau susun nastar atau cookies di toples, perhatikan nastarnya harus benar-benar dingin. Untuk nastar pipanya juga aku kasih paper cup supaya rapi dan kelihatan premium gitu ya. Oke guys, dan ini dia 4 jenis nastar aku udah selesai aku bikin. Hasilnya benar-benar bagus, cantik banget. Ini yang bunga tanpa cetakan, hasilnya benar-benar bagus. Ukurannya juga sama besar. Dan kalian juga bisa lihat bagian bawahnya matangnya rata, nggak gosong sama sekali. Walaupun kita cuma pakai oven tangkring dan nggak dibolak-balik ya pada saat manggangnya, hasilnya benar-benar bagus, worth it banget buat kalian cobain di rumah ya. Untuk teksturnya, nastar ini benar-benar lembut banget, lumer gitu. Walaupun kita nggak pakai full wisman, hasilnya bagus kayak gini ya. Dan isiannya juga full karena kita bikin isian selai nanasnya sendiri ya. Untuk rasa ini benar-benar enak banget, cocok banget kalian jadiin ide jualan kalian ya.
Oke guys, itu dia tadi video aku tentang nastar. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kita semua. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan buat kalian yang baru di channel ini, jangan lupa buat subscribe channel aku dan tekan tombol loncengnya ya, supaya aku makin semangat buat upload video terbaru. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!